Pada malamnya segalom panjang lun mututu terlebih dile urung si lun tuan laki maah. Andai kata dalam penyampaian ente akan ada kalimat yang kurang berkenan dan hanya sesuai dengan hati urung si Bandung, terlebih dile lun tuan laki maah, karena maklumlah manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Hamba Allah urung si lun, malam ini merupakan malam nuzulul Quran. Mayoritas umat Islam di seantero dunia memperingati dan mengkaji ulang terhadap proses turunnya Al-Quran ke atas permukaan dunia ini. Urangnya urang si'lun sabo hal dari survei yang pernah lun tuan baca, yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran Jakarta tahun 2016, 2017, bahkan kalau tidak salah sampai 2018, 65% penduduk Islam di Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Dari jumlah 65% orang syi'lun, 55% buta aksara Al-Quran, dan 20% diantaranya yang bisa baca Al-Quran. Orangnya menyertanya tabudah tajak takalon rata rumah padumbok rumah yang merempok Al-Quran di pojok-pojok sudut rumahnya. Oh tengkuna Quran badum urang yang na di cot tebenyo na Quran, barum badum urang yang na di kemasjidannya na Quran, padum dro urang yang getimat Al-Quran. Malam ini sudah sampai pada waktunya malam 17 Ramadan. Orang-orang yang mu'allakun qalbuhu bil Quran, orang-orang yang mu'allakun qalbuhu bisyami fi syahri Ramadan, orang-orang yang terpikat hatinya dengan ibadah orang syi'lun, hana gerasa tidak terasa waktunya terlewatkan, wate terlewat untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada di antara orang-orang yang kami jumpai hari ini ka khatam Al-Quran 3, 2 bahkan le. Kita malam ini kita tanyakan pada pribadi kita, tanya yang Mbak Drawad padum gelung ka khatam Al-Quran. Hari ini kalau Al-Quran tidak kita baca, lam udib Al-Quran hana pernah kita baca, lam udib Al-Quran hana pernah kita sentuh, lam udib Al-Quran tidak pernah kita pahami maknanya. Wate katanya yang dua urut lima malaikat mungkar wa nankir. Wate katanya keput culuk dalam uruk sa kali 2 meter. Getanya yang malaikat, ma imamuka, siapakah imammu masa di dunia dulunya sampai ke yaumil qiyamah? Urang-urang yang sering dengan Al-Quran pasti akan mampu menjawab, Al-Quran imami, Al-Quran yang imumlun. Itu orang-orang yang sering mu'allakun qalbuhu bil Quran. Orangnya cita tanyang bak diri drawad menyena urang yang sering kepajo engkot si mana, yang sering kepajo engkot sore dalam kehidupannya. Wate katanya yang le urang pe makanan favorit, pe makanan yang biasa gata pajo, pasti jawaban gedanya adalah bu dengan engkot sore. Kenapa? Karena kita sering memakannya. Maka akan mustahil akan jauh dengan pikiran gedanya. Wate masa udip tanya hantatim mengon dengan Al-Quran. Masa udip Al-Quran yang jauh dari kehidupan gedanya. Masa udip Al-Quran tidak pernah kita sentuh sampai berbubuk di lemari yang ada dalam rumah kita. Sampai kena tano maabai Al-Quran lemari. Wate tacok doi ipo wate buka Al-Quran. Kala di yaumil qiyamah dalam alam barzah datang malaikat menanyakan ma imamuka. Sawa imam gata nyan mustahil urung syi'lun tanya akan mampu jawab Al-Quran imam lun. Pulang jamun-jamun lagi jina cut bang umi nahe teman roy nahi he ha nyo berpanjang putiat betre putiat mi mai tengah jam insyaallah. Yang penting nak manfaat bagi long dan bagi drone Bandung. Bahasa Aceh, bahasa Indonesia. Oh, pilihan. Ada dua tanya yang lain. Itu lagi kejadian masa jamun kan. Karu tenterangan awak urang gampung di gampung long karena hanji bahasa Indonesia.
Gejak aku deh gak belo tentera gak belo awu ke. Jadi kebetulan yang mekat perumoh tentera nan. Pak Nabi awu, saya nggak ngerti bahasa Aceh. Pak, awas Pak. Waktu kelagi yang kedebayang tentera Yuminah kan. Mau beli apa Pak? Pak, awas Pak, awas. Kenang nuga budi bang kai. Kejut hanai bahasa Indonesia. Tanya tinggal cat be ada baju-baju bejut hai. Karena jiu menjala hitam Karena jiu. Pulang zaman Cina abi kan. Ane inang yang HP ni. Tanya-tanya orang tua pun HP bebiraya, bepalit. Ba HP mandum bahasa Indonesia. Jadi mereka tanya hanya bahasa Indonesia ketinggalan zaman. Bekawal maksud. Dalam bulan suci Ramadan ada sebuah ayat Al-Quran yang menceritakan bahawa geputran Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Mantengku Al-Quran yang kan geputran oleh Allah Ta'ala secara berangsur-angsur dalam durasi wate 22 tahun. Pakan Al-Quran yang geputran dalam bulan suci Ramadan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahawa neputran Al-Quran dalam bulan suci Ramadan adalah diturunkan dari Lauhil Mahfud, diturunkan ke langit dunia, yang selanjutnya baru geputran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Bahkan dalam Al-Quran kalimat yang dipilih dua boh, nagakun sigaga unzila fihil Quran, nagakun sigaga dengan nazzala. Pemakna urung syiklun Al-Qurannya geputran dalam dua kategori. Tiga geputran secara menyeluruh ulangit dunia. Sabak wate tu geputran bacut-bacut dengan wate yang trip kepada Nabi Muhammad. Tepatnya 22 tahun. Pernah kejadian ni. Nyo tak pegah ilai cerita tu baru tak pegah masalah ilmu. Apa kejadian? Na tidra urang. Di tempat kamu ada hino alhamdulillah tak melakai bubekna lagi nya. Apa kejadian ni? Na nu ijak buat pada TPA. Watai ijak buat pada TPA, TPA nya berikra. Ino na berikra watai dalam bulan Ramadan Na berikra, na Al-Quran watai bungo. Jadi watai buat ikra. Tito ni buat ikra kagepei Al-Quran le gure. Watai Al-Quran pegah le gure ji. Nyo kajit yak pegah ba ayah beliau juz amma. Iwa rumah pegah ba ayah ya. Ilung guyu blau jus amma le dengku. Tenang ika. Baik ile jus amma, jus pokah, jus wortel, jus apel mandum tak blau baik ya. Bedah dia bibit. Bedah gewet bandum tempat yang na di wilayah tersebut. Gejakkan bak tempat mekat Al-Quran. Kan bak tempat tokoh buku, tapi bak tempat mekat jus. Getanyang bak urang jus. Tengku. Anak long ilakai jus amma, guyu me le gure. Nebuh saboh. Jus amma yubo yang paling pet lam tukang mekat jus urang bakir bacut. Babak long kabeh jusnya. Ngejak bak kedai samping. Hidih le thang. Budak habis kedai jus guet. Hana menempok yang na jus ampuk, jus apel, jus pokat, jus jeruk, jus mangga dan lain sebagainya. Gebedah keluar rumah. Gepegah bana ke. Hayak. Tiurau seput kuit orang. Habis kedai yang na tempat inoi di daerah kedai habis kata yang hana jus amma. Kata yang batang kukah patah ke belau jusnya. Kadang mangat atat. Bedai pegah di lana ayah. Ku fikir ron hana bangai. Tapi orangnya dok culok bangai ron. Jus amanyan kan jus makanan. Tetapi Al-Quran jus terakhir ayat yang pertama adalah amma yatasaalun, gepunan tu jus amma. Yang perlu nak pegah memang hi lucu. Tapi apa? Dumnan kau rungsi yang na di tempat ketanya di Aceh. Baiklah dah pegah ke baca Quran. Nama juz-juz daripada Al-Quran itu saja tidak beliau ketahui. Yang kalau tak pegah nah surah-surah jahiliyah. Getem patih pakan hana pernah baca Quran. Nah surah-surah nama yang lain. Nah surah Ilyasa karena gak anggap nan nabi nyanna sang. Nah surah Yaqub gak anggap nan nabi nyanna sang dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak pernah dia baca dalam kehidupan. Maka uronyo nyanjik sabah poin bagi kitanya walaupun hi lucu tapi hi sedih tu wate tarenungi bagaimana kronologis, bagaimana krisis terhadap pemahaman Al-Quran yang na di tempat kitanya urusilun. Nyo nak khatam ke Al-Quran mi? Tengah sibuk ke Mekah ha. Ke Mekah je no hana pakai ajar oli kai kau le motor.
Orang puata sibuk ni. Mupat ke kau. Natruk mupat kena ucap tu be. Nasi kau sang. Hana tiuro, hana tiga. Aimi, baik sering nak ke kau dalam bulan Ramadan. Baik sering nak mupat, nak baca Al-Quran. Walaupun Al-Quran lah kayak kami ibadai tanya suah tamar notip uro. Ada seorang dosen saya. Igopnyan kan urang pakar agama. Tapi ke baca Al-Quran 5 juz euro kadang-kala. Yang paling sedih itu, yang paling terharu saat beliau ceritakan kepada kami, apa disampaikan? Makin tega lung baca Quran, masalah lang udip lung makin gaduh. Makin tega lung baca Quran, lung tempuh ilmu pengetahuan dunia sampai truk gelar doktor, kumlot, mudah tanpa ada hambatan. Leton ke kuliah, hinan ke melahirkan, hinan ke susui anak, hinan ke hira lakau, hinan ke mengandung. Selesai semuanya. Setiap harinya apa yang beliau lakukan? Membaca Al-Quran sehingga Allah berikan ketenangan dalam kehidupannya. Imam Asy-Syafi'i siuro si malam dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan khatam Al-Quran 15 ke. Abu Bakar khatam Al-Quran siuro 2 ke. Berarti si bulan dalam bulan Ramadan 60 ke. Sahabat Nabi. Itanya hae dumnan tengkui kamu hana kadang-kala mata karabun, kadang-kala bari hanapa, pulom wate dah baca Al-Quran dah buka surah Al-Baqarah wate dah baca pun lagi ke cerita lengon lung di banda alif lam ma ke baca. Padahal alif lam mim nyena na merumpak lo mana min alama. Kerana tadarus bulan Ramadan, segala malam Ramadan hanai baca Quran. Wate truk lam Ramadan ni baca Quran. Ibuka katruk bak surah Nun. Nah, gejak ku imum hana ketut. Lagi-lagi nyan baca Quran datanya tu. Pakan manggelarang untuk pulen mik. Wahan imrajah ngal Quran. Dan melaki hina bubekna lagi nyan. Marilah kita kembangkan diri untuk membaca Al-Quran urung syilun. Memang hi lucu. Tapi lebih lucu lom kalau orang Islam ini tidak memahami makna dari Al-Quran. Kibancara tenang udep tu, kibancara jerah udep tu. Sedangkan saboh kitab yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita tidak pernah kita pelajari dan kita pahami. Natam dengar nan Imam Bukhari. Imam Bukhari natam dengar mi? Hanan turi. Abi natam dengar Imam Bukhari. Hanan tu oleh kata ni. Imam Bukhari yang riwayat hadis, rawahu Bukhari Muslim, sering dia dengar ya. Imam Bukhari zaman mata buta. Buta mata Imam Bukhari. Wate ubud kalon hafalan tega le urusi ke. Gecok ke intat bahasa boh tempat yang di sana dipelajari Al-Quran. Gepa hafai Al-Quran le gure dengan mata buta. Wate singkat cerita wate Imam Bukhari ke khatam Al-Quran. Gemeh le urusi untuk merenau hadis. Gepelajari Al-Quran dan hadis setiap harinya sabok masa. Wate gebudah Imam Bukhari gebuka mata alam semesta. Pulih mata rabun, pulih mata yang katrip buta, pulih mata yang kahanatom pernah ke kalon. Karena Al-Quran mata Imam Bukhari pulih urung syi'lun. Itu mukjizat yang diberikan oleh Al-Quran. Islamnya Umar bin Khattab saat beliau tahu bahawa adiknya sudah masuk dalam agama Islam, yaitu Fatimah, terus kena nurumo gepoh Fatimah puatra yang kau baca nyo surah Al-Quran tah kena ulung kalon hanjut menyodron golom netu sembayang bek nikmat Al-Quran. Gecok kalimat gecok Umar bin Khattab gepe wudu watenyan gebaca Al-Quran surah Taha ayat pun sampai ayat ke-14. Tiba-tiba tergetar hatinya Umar bin Khattab getanya bak tidro urang Soho Muhammad. Bandung urang tercengang. Gebayangkan le urang tersebut nyo akan gepoh Nabi Muhammad. Padahal gebedah geberangkat bila gebedak berangkat Umar bin Khattab terus tempat Nabi Muhammad. Watenya getanyang sawa di dalam. Mana Muhammad? Sawa di luar. Di dalamnya Hamzah di luar saw. Saya ini Umar. Mana Muhammad? Untuk apa engkau menjumpai Muhammad? Gekun le Nabi. Buka. Karena Umar akan membawa kebaikan. Wadah terus kenan puyang gepegot. Gekun le Umar bin Khattab. Ya Muhammad,
Aku adalah orang yang paling keras, tidak pernah dikalahkan di kota Mekah ini. Sabe-sabe gulatnya long menang, tapi malamnya hari ini Muhammad, karena berkat lantunan ayat suci Al-Quran surah Taha, izinkan saya untuk masuk dalam agama Islam. A'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kekele Nabi wate segalam tru Umar bin Khattab, ne petamang Islam, ne pemegah Islam dengan ne petamang dua draw Umar. Tamanglah Umar bin Khattab dalam Islam, hana tamang Umar bin Hisham yaitu Abu Jahal. Tamang Umar bin Khattab dalam Islam berkat lantunan ayat suci Al-Quran. Olehnya lom nasidro raja, namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah orang yang memimpin kota Habasyah, menyajino Ethiopia. Bagaimana kondisinya? Beliau berpahamkan Nasrani, orang yang sembah, yang berpahamkan Nasrani, yang ikut Nabi Isa. Waktu itu Nabi Muhammad golem getim patik kepada Nabi Muhammad, geikuti Nabi Isa. Waktu itu kenan umat Islam harus hijrah. Waktu itu melinggai Abu Talib, umat Islam harus hijrah ke Habasyah. Waktu itu kenan datang Ja'far, datang Amr bin As, di provokator. Waktu itu kenan di provokator, gebudoh Ja'far, gebaca surah Maryam. Waktu nyan gekli Raja Najasyi, ru imata, luluk lantak hatinya. Nah, pada mbah pendapat, nah yang berkata Raja Najasyi saat meninggal dunia beliau sudah masuk Islam. Ada yang berpendapat tidak. Namun yang perlu kita ambil, masuk melulu lantak hati Raja Najasyi karena mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Olehnya lom urung siklun. Nah, sabuh cerita yang pernah lun baca. Ada orang wate masa jahiliyahnya hantim damang Islam kan karena god Nabi Muhammad, kan karena hana betul Nabi Muhammad, tapi karena ego sagai. Abu Jahal, Abu Lahab dan padumdro Umayyah bin Khalaf, padumdro pembesar kafir Quraisy yang lain, bak sabuh malam sabe melum-luam gak kalon Nabi Muhammad, gak dengar Nabi Muhammad baca Quran. Ne baru mau gejak sago je. Yang tirotuk thago je, yang tirotuk thago je, put boh sudut gemulum-lum. Tiba-tiba wate gua merempak, pubut kah kena? Hana lu amain. Kah pubut lu amain. Kah pubut lu amain. Mang kerja main kena buat tempatnya. Lu dengar Nabi Muhammad baca Quran. Nyo tengok baik jaleh nak tengok. Jut Bandung berjanji, han dak ali. Nyo bibi janji, han jak ali. Malam tengok lagi third long. Truk buat thago-thago. Man put dro tuk basago-sago kepu tujuan gak dengar indahnya Al-Quran yang dilantunkan oleh Nabi Muhammad. Jangankan kita, mereka yang anti terhadap Islam luluh lantak karena berkat lantunan ayat suci Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah sabuh kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semua kalimatnya menjadi panutan dan pedoman dalam kehidupan kita, penuh dengan estetika pemakna. Cukup laga Al-Quran keputun oleh Allah Ta'ala. Nasidra orang namanya Musailamah Al-Kazzab. Watenyan gejak tandingi Al-Quran, gepegot saboh ayat, saboh surat tentang canggu. Karena dalam Al-Quran surah Al-Fil tentang gajah yang baca limum bunau dalam salat tarawih. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ayat tentang gajah. Gepegot tu sabuh tandingan ayat tentang kodok oleh Musailamah Al-Kazzab, tapi jauh panggang dari api, bersajak memang ad-difda cangguaknya itu guntut wate iku. Jadi yang menceritakan tentang canggu, tapi aso yang terkandung di dalam sangat jauh panggang dari api, hana makna. Sedangkan Al-Quran itu semua kalimatnya dari mulai alif lam mim sampai terus bak ayat yang terakhir yaitu qul a'udzu birabbin nas, bandum bermakna dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran itu tidak pernah terkalahkan dengan zaman. Al-Quran itu sabe diikuti zaman. Al-Quran itu sabe berada di zaman-zaman walaupun zaman sudah milenial. Contoh tengku, tingat lun dalam sebuah cerita yang pernah luntuan baca, Maurice Bucaille tamang Islam kan karena dia pelajari agama Islam, tapi karena beliau menganatomi tubuh manusia, yaitu watenya merempok jatah gopnyan, gebedah geberangkat untuk anatomi, gepariksa, geselidiki terhadap tubuh Fir'aun yang ada di kota Mesir.
Sedangkan Maurice Bucaille adalah orang yang berkebangsaan Prancis, seorang ahli anatomi tubuh manusia berkebangsaan Prancis. Singkat cerita, pernah dibaca dalam Al-Quran bahwa Fir'aunnya pernah ditenggelamkan dalam Laut Merah sehingga mukumat bak tubuh ji zat garam. Watenyan kepariksa oleh Maurice Bucaille merempok bak tubuh Fir'aun zat garam. Akhirnya sinkron sama antara pendapat gopnyan dengan pendapat yang ada dalam Al-Quran. Terakhirnya beliau memutuskan untuk masuk Islam berkat ayat dalam Al-Quran. Ada seorang muallaf di Indonesia namanya Hajjah Irene Handono. Yuh pun ingin gelawan Islam dengan mempelajari Al-Quran dari ayat yang terakhir, yaitu merempok Qul huwallahu ahad. Waktu pelajari ayat Qul huwallahu ahad, akhirnya beliau masuk dalam Islam meninggalkan agama sebelumnya. Artinya orang-orang yang masuk Islam ini, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang punya intelektual yang tinggi sehingga memilih untuk masuk dalam agama Islam. Uronya mi tak pegang yang cerita Pak Gop. Cerita Pak katanya waktu ya cok NA bakan tu kau a kana. Ya cok NA bakan tu kau a, anak-anak inang meriti waktu katanya li pembimbing ci baca Quran tiga, Omah tengku orangnya halangan lo. Tengok halangan cit. Ti bulun balik-balik kenang kata kau a mati bulun halangan. Gekeun le bapak kau a fikir le ho la kau. Cala la kau kahbat. Yu jak kena. Jut undang tu baik le kata menikah ngaji mati bulun halangan. Tu anak merpok jatah kah. Pehan man untuk plung dari Al-Quran pegah tu halangan-halangan dulu. Maka orangnya suah robah mindset. Cina bayangkan masa anu nejuk pada tempat pendidikan Al-Quran, lalunya nejuk udayah-udayah pelajari kitab kuning. Wate rumah urang dron ka Tuhan haik le nejak sembahyang tarawih di masjid. Tiba-tiba nak kena kadang imam kelong nak. Idang ilung sajadah, ilung musalla. Ikun mak siap nedang ilikut ayah ho mak. Nah ayah cihoy ayah mak, adik ho mak, nah adik cihoy. Tanyo malamnyo tersembah yang tarawih di rumah masing-masing. Dibaca Al-Quran, lagi mumdang bunuh yang maturi dibaca bunuh ataupun lagi gure-gure tanyo yang getsu. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bacut sampai bih tarawih, hana terasa tak bayangkan ane pet udip lung jamun. Kumita rateki kekah cula calo kujak ublang tapi uronyo bandum atanyan hana terasa hayana metua kai kabala dengan lantunan Al-Quran yang gata baca wate tadang imum dalam bulan suci Ramadan. Malam nyoci mengtu getanyang leuriung. Nah tenang nami. Met kedi anak nu drone du irmoh ai ni jali tiba-tiba yang de sui masjid adalah anak drone tengah hidang imum. Nah tenang depan anak. Nah tenang depan anak. Tapi cina bayangkan mengtu uronyo terus sabah berita dari urung-urung yang nak tetangga katanya. Ikun, hai, anak kata katroyo bandar sabu-sabu. Nah tenang nah. Nah tenang nah. Awak puas sabai kenau kampung. Awak puas judi kenau kampung. Awak rela kehidupan gop inoi kampung. Awak preman inoi kampung. Awak cuma-cuma sai kai woji. Kabeh gerpuh manok gop. Anak-anak yang lagi kan kira-kira nak tenang tu. Menyekan tak berdoa kepada Allah Taala ya Rabb. Necok kedih berbagai haji dalam dunianya nak tenang udip lu. Anak-anak yang laginya akan jika penyakit dalam dunia, tapi menyona anak yang tajuk bapa pesantren. Oh malam belajar kitab kuning. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Maknanya belajar alhamdulillahilladzi qad akhraja kalamuna lafdhu mufidu kastaqim. Habis bit-bit dibaca. Pelajari khutbah-khutbah mahli. Watewa rumah. Ipubut gedanya. Tadu takalan yang terbayangkan kenlah kalimat yang dia utarakan, tetapi terbayang ya Allah 20 ton karaya anak lung, ya Allah 20 ton ka anak lun uranyo baru menyum nyo kenyo perjalanan perjuangan lun lemita rezeki long jokji hudaya long jokji pada tempat pesantren pada tempat mempelajari Al-Quran sehingga hari ini mampu memberikan ketenangan kepada saya. Dalam sebuah hadis Rasul pernah nekun orang yang hafai Al-Quran, orang yang baca Al-Quran akan mampu membawa ahli keluarganya 10 orang untuk menempati tempat di dalam surga Jannatul Firdaus.
Cina bayangkan menyanyuk tanya orangnya kitab Mahdi kaji ni. Kitab Ihya Ulumuddin kaji baca. Olehnya lom kai but kai semua but gop. Kai semua but kitab I'anatul Talibin. Olehnya lom ia fai Quran. Na 5 ju, na 10 ju. Bahkan na yang urung-urung Dayak orangnya. Lagi contoh tempat kamu di Cetrung, geutus 2 rau Jawa untuk dihafai Quran. Tiba-tiba urangnya kitab kaji Al-Quran ka dihafai. Ulun tuan mi pernah lundu di Cetrung jamun. Kalau untuk kiban fake kita nyawa jakbut. Kalau untuk kiban merana kita nyawa jakbut. Tapi sabok masa lagi uronyo. Sampai uronyo. Hana pernah lun dan rakan-rakan kamu yang mempelajari Al-Quran. Terlunta-lunta kehidupannya. Hana itu ho minta rezeki. Bahkan nanti dengan lun. Gekuliah di tempat kesehatan. Tapi sampai uronyo. Ijazah genyen gelum gepake pada tempat kesehatan. Pakon karena pernah gahafai Al-Quran leploh ju gemudip tanpa ronyo kaik ge belawa motor kaik ge sewa rumah kaik ge beri ke belanja kepada rusik dan keluarga dengan berkat ilmu Al-Quran. Nah urung-urung lom sampai ronyo cukup le yang kita nyotome orang-orang yang mengamalkan Al-Quran tidak pernah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya mungkinnya waktu tahu dari hino tingat bahkan udip lung makin bermasalah dalam waktu uro-uro. Mungkin saja jari taco Al-Quran tak baca. Asal kata buka Al-Quran itu bit pertanyaan. Nya ku jawab dengku kuat tanya. Pada pertanyaan dengku. Huruf Al-Quran kerja kerting mendum milih. Nyam pertanyaan pun. Kerja lagi nyan. Karena Al-Quran dari ubud ana pernah tak baca. Nya kajit puo marwah lo. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling god kepegah oleh Nabi adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang yang mengajarkannya. Soalnya yang tanya mendum, menyatatim bodoh tajak merenau Al-Quran, tajak merenau makna Al-Quran, tajak pernah wagop yang kajit ketanya Al-Quran tak pernah wagop Al-Quran sehingga li ketanya akan gebi posisi paling god li Allah Subhanahu wa taala. Jino suah tarobah mindset ni. Ulun tuan adalah sidra urang yang hana menerima pendapat bahawa dayah itu harus terpisah daripada Al-Quran. Orang yang hafal Quran hana god. Orang yang jak udaya hana god. Kibanci yang god. Yang jeroh ji adalah orang jak udaya gepelajari kitab kuning juga getim pelajari Al-Quran. Pakan menandengku Nabi merupakan teladan katanya. Nabi diwahyukan Al-Quran kepada lidahnya. Beliau juga sumber dari ilmu pengetahuan dalam dunia. Oleh yang lemna sahabat Abu Bakar. Abu Bakar dikenal oleh sahabat yang lain. Beliau adalah tokoh yang paling akra dan yang paling faqih. Orang yang paling faqih yang mempom agama oleh Nabi Muhammad itulah Abu Bakar. Beliau juga mempelajari Al-Quran. Sumber ilmu kita, kitab-kitab kuningnya berasal dari Al-Quran. Gebodok le imum-imum ketanya gecok dalil dari Al-Quran, bagaimana salat dari hadis, geplok gepujut kepada sabuh kitab. Artinya kalau kita ingin memilih menjadi seorang tengku di dayah, kita harus cinta kepada Al-Quran. Pakon karena sumber ilmu pengetahuan itulah dari Al-Quran. Tak baca kitab God, tapi lebih God lom. Tak baca kitab, tak baca Al-Quran dan tak pahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kadang-kala lagi tanya kurang yakin untuk ulama-ulama yang ditanya baca sehingga meningkatkan kualitas keyakinan kita apabila urung-urung ulama tersebut cantumkan dalil dalam kitabnya layaknya lagi kitab Al-Mahalli. Kitab Al-Mahalli getah dekek, getah kek, gesebutkan dalil, bahkan gesebutkan dalil tersebut menjadi dalil dengan dalil yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang dipakai urung Syi'lun. Ulama mazhab mandum hafal Quran. Imam Syafi'i hafal Quran, Imam Malik hafal Al-Quran, imam-imam yang Ahmad bin Hanbal hafal Al-Quran. Oleh yang sahabat Nabi Zaid bin Sabit, Zaid bin Harisa, bandum sahabat Nabi hafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang kita baca hari ini itu datangnya belakangan. Kan masa Utsman bin Affan barunya mushaf Al-Quran. Masa Abu Bakar gebesapat urung-urung hafal Quran. Pakon watenya habis meninggal dum perti yang hafal Quran. Wate lagi bersapat, wate masa Umar lah gepesapat bandum on yang menulis Al-Quran. Baik itu bak tulang, bak on kaya, bak pelepuk kurma, gepesapat bandum, bak kulit unta gepesapat.
sehingga megudang-gudang Al-Quran itu dituliskan oleh para sahabat dengan bahasa mereka. Tiba-tiba sebuah masa Utsman bin Affan, watenyan baru gebukukan Al-Quran gepegat kepada mushaf yang kita nyawa baca jino bersama. Itulah hasil dari ijtihad Utsman bin Affan, yang mana urutannya lagi geputron dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, lenyan baru geputron kepada Nabi Muhammad. Tengku pakan man Al-Qurannya wate geputron kepada Nabi beda-beda. Kan lagi yang menulis bak Lauh Mahfuz yaitu Al-Fatihah yang pun. Karena Al-Quran wate geputron kepada Nabi sesuai dengan keperluannya. Contoh mesti lagi dalam bulan Sya'ban berusaha. Wate dalam bulan Sya'ban Nabi tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban geputron perintah tentang ibadah puasa. Pakan karena dalam bulan Ramadan, Sya'ban bulan Ramadan, han mungkin dalam bulan Ramadan geputron ayat tentang haji, karena dalam bulan Ramadan ibadah yang diperintah adalah ibadah puasa. Maka karenanya perbedaan geputron Al-Quran kepada Nabi secara berangsur-angsur dan ayatnya sesuai dengan kebutuhan kala itu. Wate tengah berhadapan dengan awak kafir ditawarkan terhadap akidah, geputron ayat tentang yaitu ya ayyuhal kafirun. Begitu juga ayat-ayat yang lain urang siklun geputron dalam kondisi yang berbeda. Maka malamnya marilah lagi tanya Bandung tak tumbuhkan kecintaan untuk mempelajari Al-Quran. Sampai ronyo urang siklun Al-Quran makin god dijaga oleh orang-orang yang mau menjaganya. Tapi sampai ronyo juga sudah ada statement 300 ayat harus dihafuzkan dari Al-Quran. Mungkin yang kita pelajari bersama. Orang tersebut baru lahir ke dunia. Berapa banyak ulama-ulama terdahulu, sahabat-sahabat terdahulu yang tidak pernah mengganggu terhadap kualitas Al-Quran, terhadap kemurnian Al-Quran. Tiba-tiba ada orang yang mu'allaf, murtad dari Islam, meninggalkan Islam dan berbicara Al-Quran itu harus dihapuskan. Itu bukan Al-Quran yang salah, utakji kenapa? Orangnya cukup le urung-urung yang katanya tumeh mendapatkan ketenangan dari baca Al-Quran. Contoh dan begah. Tahun 2006 lah, wate karu-karu Aleppo, truk tim relawan dari Indonesia ke sana membawa bantuan. Wate truk kenan merumpok nganak mit ubut-but. UBB-nya. Itanya dek mau biskuit, mau makanan, mau sumbangan yang kami bawa, mau persediaan makanan yang kami bawa. Pui tanya yang liawa Aleppo nya. Om, dengan bahasa roh, Om, adakah engkau bawa Al-Quran? Adakah engkau bawa mushaf? Dalam Cina bayangkan mi, dalam bulan Ramadan perutnya dililit oleh kelaparan, tetapi mereka tidak peduli terhadap makanan. Yang mereka tanyakan, adakah engkau bawa mushaf? Kenapa? Ketenangan hati kami terdapat pada kalimatnya. Cina bayangkan orangnya, anak-anak katanya. Padum le lalau anak-anak katanya, tajak rata sago je no. Lalau dengan TikTok, lalau dengan game-game, ibu dah bungo, bungo ibu dah malam terawih tan sepuhan ijak mak kedai kopi, idu icukro sampai truk sawu, iwo rumah sembahyang tan, itop ipajobu, itop kama-kama kedai seput wate karap buka ibu dah dalam wate uro-uro ji. Cita tanya apa makna udip dalam kehidupan katanya. Maka sangat mudah urung-urung yang terus kena waceh, urung-urung yang terus tempat kita nyoi pegah, hai balik patih Al-Quran, bisa saja masuk dalam pikiran mereka. Kenapa? Karena masa udip Al-Quran hana pernah gepelajari. Lun tuan mentang merasa sedih mi, karena saking sibuk long malasan nuronyo Al-Quran hanam tu me baca. Kiban ke dua urut tu menyatakan di Al-Quran yang ilakai pertanggungjawaban. Waktu katanya gesuul malaikat lam kubu ma imamuka, harapan nanti katanya boleh lepas tajawab, ya Allah Nabi peluang long wujud Al-Quran yang sebagai imam long. Tapi kiban masa alam dunia tanya tak abaikan Al-Quran, anda temperemun Al-Quran, anda pernah baca Al-Quran. Akankah Al-Quran itu menjadi teman bagi kita? Akankah Al-Quran itu menjadi sahabat bagi kita? Ataukah saat kita berada di alam barzah, di alam kubur, kita akan menjawab hal yang lain yang terpikat hati kita dengan duniawi? Ma imamuka, lembaran rupiah sebagai imam saya. Ma imamuka, tahta dan jabatan sebagai sahabat saya, sebagai imam saya. Sehingga bukan lagi Al-Quran yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita.
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan urang syiklun bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah taco ibrah dari nuzulul Qur'annya sebagai sebuah wacana untuk kita tingkatkan kualitas baca Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran, baik bu'an baca Al-Quran, baik bu'an pelajari Al-Quran, karena Al-Quran yang akan bantu kita di yaumil qiyamah. Wadah kita yang merupakan Allah Ta'ala, ya'ti yaumil qiyamah li sahibihi, akan datang mereka untuk sahabat-sahabatnya yang pernah dibaca saat di kehidupan dunia. Semoga bandung kita yang berada di bawah atap masjidnya orang Syiklun akan terpilih salah satu orang yang merempak peluang tamang surga karena talantunkan Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.